Bab 1122 tidak akan dibiarkan. iPhone Vinny harganya 20 juta. Tidak disangka, harga ponsel lokal bisa seharga 36 juta. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan, Vinny merasa malu. Catherine tidak menghiraukan percakapan mereka, terus melihat kotak di tangannya dengan rasa ingin tahu. Kenapa aku tidak pernah tahu kalau ada ponsel lokal yang harganya lebih mahal dari iPhone? Vinny menggertakkan giginya sedikit dan bertanya pada Vincent. Karena ponsel ini laris, bahkan kamu tidak akan bisa membelinya. Saat mulai dijual, saat itu juga ludes. Kalau tidak ada orang dalam, tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Vincent menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Sean. Dia menyadari sepertinya terlalu meremehkan Sean. Lagi pula, tidak seberapa orang yang dapat menghabiskan uang hampir 40 juga hanya untuk beli ponsel, bukan? Hanya orang kaya yang mampu membeli ponsel semahal itu. Mungkinkah biaya pensiun Sean sebanyak itu? Vincent tetap diam, dan Vinny juga diam-diam menyimpan iPhone-nya dan berhenti berbicara. Vincent, aku punya pesan, dengarkan baik-baik. Bila kalian datang untuk membantu, aku tidak akan melarang. Tapi kalau datang untuk mengacau, tidak akan aku biarkan. Tegas Sean yang mendekat Vincent dengan nada mengancam. Kamu? Hei! Vincent dan Sean saling memandang selama beberapa detik, namun tidak sempat terjadi perdebatan. Catherine, ayo pergi. Sean mengajak Catherine. Hah? Kemana? Catherine kebingungan. Beli pakaian. Sean sempat melirik pakaian yang dikenakan Vinny dengan maksud merendahkan. Apa yang dikatakan Vinny tadi, Sean mendengarnya dengan jelas. Ini? Catherine sedikit ragu-ragu. Dia tidak ingin Sean menghabiskan terlalu banyak uang. Catherine, pergilah. Tidak usah pikirkan ini, aku bisa kerjakan sendiri. Kata Melinda sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan Catherine pergi dengan Vincent hanya demi uang. Lain halnya dengan Sean, kemanapun dia bawa Catherine, Melinda sangat mendukung. Tapi, baiklah. Catherine mengangguk, lalu ikut dengan Sean. Sean mengulurkan tangan dan menggandeng Catherine, berjalan ke arah pintu luar. Catherine agak malu-malu saat tangan kecilnya dipegang oleh Sean. Pipinya tampak sedikit memerah. Sedangkan Sean tidak merasa apa-apa. Karena dia selalu memperlakukan Catherine sebagai adik perempuannya. Vincent dan Vinny sangat kesal ketika kepergian mereka. Di mobil. Kakak Sean, ini pasti sangat mahal. Ayo dikembalikan saja. Catherine melihat ponsel itu berulang kali. Meskipun dia sangat menyukainya, tetapi dia meminta Sean untuk dikembalikan. Tidak mahal, hanya berapa juta saja. Sean melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Catherine menatap Sean dan bertanya dengan serius. Serius, benar, tidak bohong. Simpanlah. Aku kakak kamu. Jangan sungkan begitu. Sean mencubit hidung kecil Catherine, berkata sambil tersenyum. Ya sudah deh, hehe. Catherine dengan senang hati menerima. Dia tidak mengerti ponsel baru dan tidak pernah tahu tentang produk elektronik, maka dia benar-benar tidak tahu harganya. Ayo, biar aku bantu ganti kartunya. Sean yang duduk di depan setir mobil, membuka kotak itu dan berkata, Ini, Kak. Catherine menyerahkan ponselnya. Ponsel dikeluarkan, warna kristal es cukup kegadisan. Wah, bagus banget. Setelah melihat ponsel itu, Catherine makin menyukainya.
Ponsel ini memiliki layar besar. Setelah membuka layar lipat, berubah menjadi datar dalam dan bisa menggandakan layar. Wah, ponsel sekarang murah-murah ya. Dengan harga jutaan sudah bisa beli ponsel sebagus ini. Catherine mengambil ponsel yang telah diganti kartu dan terus mengamati dari luar sampai dalam. Iya. Sean tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Kemudian dia menghidupkan mesin mobil lalu pergi. Dalam perjalanan, Catherine sedang mengutak-atik ponsel barunya. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Halo, Catherine, di mana kamu? Kamu pasti ada di panti asuhan, bukan? Ayo kita makan bersama. Aku kirim alamatnya. Cepat datang. Terdengar suara seorang gadis dari telepon, tampak sangat buru-buru. Aku tidak bisa pergi. Aku ada urusan. Jawab Catherine sambil menggelengkan kepalanya. Ah, kamu setiap kali begitu, kamu sibuk apa? Aku tahu kamu tidak ingin boros. Tapi kali ini ada yang mau mentraktir kita. Aku tunggu ya. Setelah itu panggilan tersebut pun ditutup oleh gadis itu. Catherine menggelengkan kepalanya, hendak menelpon kembali. Ada apa? Tanya Sean yang tengah mengemudi. Teman sekelas aku ajak aku pergi makan, tapi aku tidak mau. Sebenarnya ada beberapa teman sekelas yang selalu perhatian dengan aku. Aku tidak ingin mereka terlalu banyak membantu aku. Catherine menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian melihat keluar jendela sambil menghela napas. Ketika dia masih sekolah, sudah mendapatkan banyak teman baik. Setelah teman-teman sekelasnya itu tahu kondisinya, mereka semua memperlakukannya dengan sangat baik. Catherine memiliki niat untuk membalas mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia agak malu untuk bertemu dengan mereka. Sean melirik Catherine. Dia bisa melihat rasa mindernya. Gadis seusianya seharusnya lebih memperhatikan penampilan dan makanan. Sedangkan Catherine sepenuhnya fokus dengan panti asuhan dan tidak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia juga perlu bersosialisasi dan berteman. Hanya karena kondisi ekonomi, jadi tidak berani bersosialisasi. Berikan alamatnya. Aku akan menemani kamu ke sana. Ya, biarkan aku mentraktir mereka. Kamu bilang mereka sangat baik, jadi meminjam kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Tutur Sean sambil tersenyum tipis. Bab 1123, Pengecut. Tidak usah, Kak. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Tolak Catherine sambil menggelengkan kepalanya. Ayolah. Sean dengan lembut melontarkan kata itu. Okelah. Catherine mengirim alamatnya ke Sean. Di Swiss Grand Hotel, ibu kota selatan. Hotel ini bahkan lebih berkelas dari hotel yang dikunjungi Levi dan Sean kemarin. Penataan yang megah membuat Catherine berjalan di dalam pun penuh kehati-hatian. Lantai yang mengkilat dapat bercermin, membuat siapa saja yang ekonominya kurang merasa sangat rendah diri. Jangan takut, ada aku di sini. Sean coba menghibur Catherine. Cukup dengan kalimat seperti itu sudah membuat Catherine merasa nyaman. Mereka masuk ke ruangan sesuai nomor yang diberikan oleh teman Catherine. Terlihat sudah ada belasan pria dan wanita muda yang duduk di dalam ruangan. Ah, Catherine sudah datang. Ayo duduk sini. Benar-benar susah mau ajak kamu. Cepat kemari. Catherine, dengarkanlah pesan dari aku, jangan bekerja terlalu keras. Kami pasti akan membantu panti asuhan mengumpulkan uang. Melihat Catherine kedatangan, semua pria dan wanita yang di dalam pun bangkit untuk menyambutnya. Meski latar belakang keluarga Catherine tidak begitu bagus, tetapi kepribadiannya cukup bagus saat di sekolah. Dan penampilan Catherine yang menarik
bagaimana mungkin mereka mengucilkan dia? Oleh karena itu, semuanya dengan ramah menyambut kedatangan Catherine. "Maaf ya, aku terlambat." Catherine mengangguk sambil tersenyum, lalu masuk ke ruangan bersama Sean. "Ups, Catherine, siapa ini?" "Wah, Catherine, pacar kamu." Sahabat Catherine sempat tercengang melihat Sean. Mereka benar-benar tidak menyangka Catherine, yang mengabdi pada panti asuhan, masih punya waktu untuk mencari pacar. "Jangan salah paham, dia itu aku." Wajah Catherine tampak merah dan dia ingin memberitahu bahwa Sean itu kakaknya. Tapi detik berikutnya, wajah Catherine berubah dan menelan kata-kata itu. Karena dia melihat seseorang yang paling tidak ingin dia lihat. Pria yang duduk di kursi utama itu bernama Willie, keturunan orang berada. Saat masih berada di bangku sekolah, dialah salah satu yang mengejar Catherine, berkali-kali dicari sampai ke panti asuhan. Catherine tentu sangat takut dengan Willie. Maka dari itu, Willie mengerutkan kening menatap Sean dengan wajah tidak senang. Catherine terdiam di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Sean perlahan menoleh mengikuti pandangan Catherine. Dia memandang Willie sesaat, segera mengerti ada sesuatu. "Halo semua, aku teman Catherine." Sean tersenyum, lalu perlahan melangkah maju menyapa semua orang. "Oh ya, ya?" Jawab semua orang, lalu mengangguk. Namun, tidak ada yang berani mengajak Sean ikut bergabung bersama mereka. Tokoh utama hari ini adalah Willie. Bagaimana mungkin mereka berani mengajak Sean? Siapa yang tidak tahu Willie menyukai Catherine dan telah mengejarnya sekian lama? Kemunculan Sean seolah-olah sebagai saingannya, yang akan membuat Willie sangat tidak suka. "Oh ya, tiba-tiba aku teringat masih ada yang harus aku kerjakan. Ayo pergi dulu." Catherine berbalik, menarik lengan Sean, hendak melarikan diri. "Tidak masalah. Duduk saja. Tinggal tambah satu kursi saja." Willie berbicara dengan santai, memberi isyarat agar Sean duduk. "Oke." Sean mengangguk dan duduk. Sean masih bersikap biasa-biasa saja terhadap Willie. Tentunya dia tidak melarang orang lain untuk mengejar Catherine. Sebagai kakaknya, dia juga berharap Catherine bisa menemukan cinta sejatinya. Kebetulan dia bertemu di sini, maka dia bisa bantu Catherine untuk menilai pria ini. Willie punya kepribadian bagus, dia pasti mendukungnya. Jika tidak, Sean tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekati Catherine. Sean dan Catherine pun duduk bersama. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang masih berpikir Sean itu pacar Catherine. Suasananya sempat canggung. Willie meletakkan tangannya di atas meja dan terus memandangi Sean. Pakaiannya bukan yang bermerek. Dari ikat pinggang pria, sepatu kulit dan jam tangan, tidak ada satu yang bagus dari Sean. Pria seperti Willie sudah sering bergaul dengan orang keturunan orang kaya. Berpikir dia memiliki mata yang jeli, dapat melihat kondisi keluarga seseorang. "Catherine, misalnya mau cari pacar, sebaiknya cari yang agak bagus, yang bisa membantu kamu." "Kalau boleh tahu kamu kerja apa?" Willie mengungkapkan kata-kata penghinaan terhadap Catherine, lalu bertanya pada Sean. "Untuk sementara ini, aku belum bekerja." Sean menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan tenang. "Hei!" Mendengar jawaban Sean, Willie makin ingin meremehkan pria ini. Yang lain tidak berani banyak bicara saat menyaksikan saingan cinta saling berhadapan. Akan tetapi, sebenarnya mereka berharap Catherine bisa bersama Willie. Aset keluarga Willie mencapai miliaran. Willie jauh lebih kaya dari Sean. Kakak Sean baru saja kembali dari ketentaraan. Meskipun karakter Catherine tidak terlalu keras, akan tetapi dia paling tidak bisa tahan melihat orang lain meremehkan Sean.
Hah? Catherine, ini kakak Sean yang selama ini kamu ceritakan? Tanya salah satu teman sebangku Catherine. Yang lainnya tercengang, kemudian semua menatap Sean lagi. Kebetulan semua yang ada di sini teman baik Catherine. Mereka sudah sering mendengar Catherine berbicara tentang Sean. Oleh karena itu, mereka juga tahu bahwa Sean telah menjadi tentara untuk membela negaranya. Dan juga tahu Catherine dan Sean sudah bersama sejak masa kecil. Catherine mengangguk ringan, tampak merasa malu. Wow, tentara! Melihat Catherine mengangguk, beberapa gadis mengubah sikap mereka terhadap Sean. Bahkan timbul rasa kagum kepada Sean. Aku juga punya teman yang bergabung dalam angkatan darat di barat laut. Seusia dia seharusnya menjadi masa yang paling cocok untuk berkembang, bukan? Kenapa kamu kembali sekarang? Willy menatap Sean dan bertanya dengan niat jahat. Dia tidak akan membiarkan Sean mencuri pusat perhatiannya. Bukankah itu kayak pengecut? Tambah teman pria yang di sebelahnya, mencoba menjatuhkan Sean juga. Sean agak mengernyit. Karena kata pengecut adalah penghinaan terbesar bagi seorang tentara. Bab 1124, sesuka hati karena kaya. Namun, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Willy dan yang lainnya, sehingga dia memilih untuk diam. Tidak apa-apa. Lagi pula, kalau ingin punya masa depan yang baik di angkatan darat di barat laut, kamu harus punya relasi dan latar belakang keluarga yang banyak uang. Sama seperti di dunia nyata, bahkan lebih sulit untuk berkembang tanpa uang. Jadi, lebih baik pulang kerja untuk mendapatkan uang. Perusahaan baru ayah aku punya masih kekurangan satpam. Aku bisa merekomendasikan kamu. Dalam beberapa kata, Willy menjatuhkan Sean, sekaligus membanggakan dirinya sendiri. Bak pepatah yang mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak perlu. Tolak Sean. Kenapa tidak mau jadi satpam? Bukan maksud menggurui ya. Kita itu tidak perlu malu dalam mendapatkan uang. Ketika Catherine ingin membeli pakaian, tapi kamu tidak punya uang, bahkan tidak mampu membeli gaun untuk dia, itu betul-betul memalukan. Ketika kamu bersedia merendahkan hati dan menghasilkan uang sendiri, maka kamu baru dapat dianggap sebagai seorang pria sejati. Willy tampak seperti orang yang sudah ada banyak pengalaman dan menunjuk Sean. Mendengar ini, Willy sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada Sean. Dia tidak akan membiarkan Catherine bersama orang seperti itu. Apapun yang Catherine inginkan, aku akan membelikannya untuknya. Sean menggeleng perlahan, kalimat ini seperti pengakuan langsung bahwa dia adalah pacar Catherine. Apa yang bisa kamu beli? Lihatlah pakaian Catherine. Sudah berapa lama dipakai dia? Willy terus mengecek. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Saat itu, ponsel di saku Catherine berdering. Hei, Mama Lopez, ada apa? Catherine buru-buru mengangkat telepon dan bertanya lawan bicaranya. Namun, dia tidak menyadari ketika dia mengeluarkan ponselnya, gadis-gadis di sebelahnya segera melihat ponselnya. Willy telah melihatnya secara tidak sengaja. Detik berikutnya, dia menoleh ke atas dengan terkejut. Catherine, kenapa kamu bisa membeli ponsel sebagus itu? Aku dan kakak Sean sedang makan di luar. Ada apa ya? Benarkah tidak ada apa-apa? Kalau tidak ada apa-apa, maka aku tutup ya. Catherine menjawab beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Catherine, kamu? Catherine hanya ingin memasukkan ponselnya ke dalam tas. Seorang gadis di sebelahnya mengulurkan tangan dan menunjuk ponselnya dengan terkejut. Kenapa? Catherine tercengang dan bingung dengan mereka. Ponsel,
Ponsel ini tidak murah. Sebut gadis itu dengan mata terbelalak. Ini benar-benar tidak murah. Harganya lebih dari 2 juta. Catherine memegang ponselnya dengan kedua tangan dan berkata dengan gembira. Bagi dia, 2 juta adalah jumlah yang tidak sedikit. Apa? 2 juta? Mendengar harga ini, semua orang tercengang. Tidak mungkin, bukankah itu lebih dari 2 juta? Wajah Catherine langsung memerah. Dia berpikir apa yang dia katakan berlebihan. Di mana kamu membeli seharga itu? Aku mau beli 10. Gadis itu dengan serius mengangkat ponselnya untuk mentransfer uang di tempat. Atau harganya 4 juta? Catherine akhirnya menangkap maksud mereka dan bertanya dengan mata melebar. Tidak, apa kamu benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura tidak mengerti? Ini adalah model terbaru Warwick, ponsel layar lipat generasi ketiga. Harga resmi terendah saja 34 juta, ini RAM 8GB dengan memori 512GB, sedangkan yang versi premium mencapai 43.800.000. Ponsel seharga 40 juta, ditambah lagi stok yang terbatas, mana mungkin dibeli dengan harga 2 juta? Bahkan yang bekas juga tidak dapat harga demikian. Kepala Catherine berdengung saat mendengar harganya. Dia benar-benar tidak menyangka ponsel di tangannya ini semahal itu. Bukankah itu 2 kali lebih mahal dari ponsel iPhone Mini? Ini terlalu mewah. Catherine, kamu beli di mana? Aku mau beli juga. Gadis itu masih berusaha mencari tahu. Ini hadiah dari kakak Sean. Catherine buru-buru menoleh ke Sean. Semua orang tercengang lagi ketika mereka mendengar ini. Semua pandangan tertuju pada Sean. Catherine tidak mungkin sanggup menghabiskan begitu banyak uang untuk beli sebuah ponsel. Ternyata itu hadiah dari Sean. Rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ponsel. Itu menunjukkan bahwa Sean masih memiliki banyak uang. Kakak Sean, apa itu benar? Catherine bertanya pada Sean. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak banyak menjelaskan. Melihat respons ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Ini pasti Sean yang beli, tetapi dia takut Catherine akan merasa tidak enak, maka dia pilih membohongi dia. Catherine, Kak Sean sayang sekali sama kamu. Teman-temannya berujar dengan nada iri. Tentu saja. Catherine langsung tersenyum. Dia tahu Sean sangat sayang padanya. Willy dengan wajah murung mendengar percakapan mereka. Catherine, kalau kamu mau, tinggal ambil di toko ponsel milik aku, atau aku kirimkan langsung juga bisa. Kata Willy untuk memamerkan kelebihannya. Untuk apa ponsel sebanyak itu? Catherine bertanya pada Willy dengan nada kesal. Willy membisu tanpa alasan yang tepat untuk menjawab Catherine. Tuan Willy, sudah boleh pesan makanan? Kami sudah lapar. Pria di sebelahnya berusaha mengusir rasa malu Willy. Ya. Willy mengangguk, mengambil buku menu. Meskipun Sean mampu membeli ponsel 40 juta, itu masih tidak menjadi terpandang di matanya. Setelah bertahun-tahun menjadi tentara, pasti akan ada biaya pensiun. Setidaknya dapat 3 miliaran. Menghabiskan 40 juga tidaklah seberapa. Menghabiskan 40 juta hanya untuk ponsel memang agak lucu. Gumam Willy sambil melihat menu. Sesuka hati aku. Sean sama tidak peduli dengan perkataan Willy, hanya membalas dengan senyuman. Lucu. Kamu berani mengatakan kamu kaya di depan Tuan Willy? Tahukah kamu apa pekerjaan keluarganya? Tutur pria di samping Willy sambil menampar meja.
serasa kekayaan Tuan Willy juga bagian dari dia. Jonathan, kamu jangan keterlaluan. Ini acara reuni kita. Tolong jangan memperburuk suasana. Seorang wanita di samping Catherine akhirnya meluap karena tidak bisa menahan diri. Aku cuma tidak senang melihat orang berlagak di depan aku. Memang ada yang salah dengan kata-kata aku? Jonathan mencibir dan bertanya sambil melirik Sean. Sean menggelengkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Dengan keadaan pola pikir para putra keturunan orang kaya ini, seperti halnya Willy, Sean benar-benar tidak bisa sejalan dengan mereka. Tapi terkadang, diam sering dianggap sebagai bentuk penakut. Oleh karena itu, Jonathan, pria di sebelah Willy makin melonjak. Ponsel harga 40 juta, sudah merasa kaya. Itu hanya setengah dari harga sepatu Tuan Willy. Kamu tahu itu? Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Jonathan, karena ini bisa saja terjadi. Dengan kondisi kekayaan dari keluarga Willy, dia benar-benar tidak akan menghargai ponsel 40 juta.